Perkenalkan, nama saya Samuel Sam. Saya dari kelas A sore dengan NIM 4123100023. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Saya menjelaskan ada 4 aspek. Yang pertama, aspek historis. Yang kedua, aspek sosiologis. Yang ketiga, aspek yuridis. Dan yang keempat, aspek politis. Jadi untuk yang aspek historis itu, Insinyur Soekarno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Jadi pernyataan Insinyur Soekarno dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa depan. Menurut filsuf Yunani yang bernama Cicero, ia mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Jadi istilah lain yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi kita bisa belajar dari semua yang sudah terjadi, sejarah bangsa kita dari awal kemerdekaan, dari perjuangan para pahlawan kita sampai saat ini kita bisa. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek sosiologis. Aspek sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, antar sesama kita. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kalangan masyarakat. Menurut Sukanto, ia menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan ini, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk semua perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara bijaksana dengan menggunakan standar-standar nilai yang terkandung dalam Pancasila. Juga Insinyur Soekarno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, yang ia maksud adalah nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila itu memang terdapat dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya membahas dari aspek yuridis. Negara kita, negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Hal ini berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan dan pengayaan materi pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya, kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Yang selanjutnya saya akan membahas dari aspek politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya itu supaya kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tertentu upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan ini, kita diharapkan mampu
menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada akhirnya kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis di bangsa kita. Jadi dari keempat aspek tadi, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk melakukan suatu perubahan yang baik buat bangsa kita. Kalau kita melihat para pejuang kita dulu, mereka sudah berusaha hingga sampai saat ini kita bisa menempuh semua yang kita mau. Kita bisa bersekolah, itu semua karena usaha dan sejarah yang telah mereka ukir. Baik, cukup sekian dan terima kasih.